Hai hai sobat inspiratif semua, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian mendengarkan podcast ini. Semoga kabar kalian baik ya. Nah, di dalam podcast kali ini kita bakal bincang-bincang mengupas tuntas mengenai resiko ergonomi dalam bekerja bersama saya Rizka Anindya. Nah, kita ini udah kedatangan narasumber yang sangat spesial hari ini. Halo Kak, gimana kabarnya? Halo, baik-baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, boleh kenalan dulu gak sih? Biar lebih akrab nih sama teman-teman yang menyaksikan semua. Boleh dong. Kenalin, nama aku Arya Nindita. Aku sebagai instructional designer dan digital learning specialist di salah satu bank swasta di Indonesia. Oke. Ini biar lebih enak aku panggilnya Kak Ari, Kak Anin, Kak Dita, atau Kak Arya Nindita. Enaknya gimana Kak? Dita aja kali ya. Oke Kak Dita. Nah, kayak yang udah teman-teman denger nih, narasumber kita keren banget. Dia seorang instructional designer dan digital learning yang emang udah berpengalaman di bidangnya. Mungkin aku boleh tanya gak sih Kak, di dalam pandemi ini kan perusahaan-perusahaan tuh buat kebijakan mengenai WFH atau WFO. Nah, perusahaan kakak sendiri itu nerapin kebijakan WFH atau WFO sih? Untungnya di perusahaan aku dari awal pandemi dimulai itu udah dikasih kebijakan WFH. Sampai hari ini masih WFH. Iya. Tapi menurut kakak enakan WFH atau WFO sih? Menurut aku sebagai perempuan yang udah punya anak berkeluarga pasti lebih senang WFH ya, karena bisa quality time sama keluarga, apalagi sama anak. Tapi apa nggak ribet tuh Kak? Kalau misalkan sambil ngurus anak sambil kerja juga di rumah, apa atensinya itu nggak kebagi gitu Kak? Enggak dong, karena kan kita profesional. Jadi kalau memang sudah waktunya jam kerja, ya kita kerja. Kalau sudah selesai, ya waktunya sama keluarga, sama anak. Tapi mungkin kadang kita bisa sela main sama anak di saat jam kerja itu, kalau memang lagi nggak ada kerjaan yang urgent. Oke, wah keren banget nih Kak Dita, benar-benar profesional ya. Oke, kita mulai masuk ke materi kali ya nih Kak. Kan sebagai seorang pekerja itu mungkin kakak nggak asing nih sama yang namanya ergonomi. Nah, kalau menurut Kak Dita sendiri, ergonomi itu seperti apa sih? Ergonomi. Jadi ergonomi itu lebih ke penyesuaian tugas antara pekerja dengan pekerjaannya sih. Kalau di perusahaan itu ada yang namanya K3, kesehatan, keselamatan kerja. Itu bagian dari ergonomi juga, dan itu penting sekali kalau di perusahaan. Oke, menarik banget nih Kak. Kalau aku boleh tanya, sebenarnya kenapa sih ergonomi itu penting? Karena menurut aku penerapan ergonomi itu dimaksudkan supaya individu dapat beraktivitas dengan baik dalam keadaan sehat, selamat, produktif, dan menghasilkan output yang berkualitas dalam bekerja. Jadi nanti efektivitas yang dirasakan oleh individu, baik kesehatan, keselamatan, serta kepuasan itu, berarti ergonomi itu berkaitan sama sistem kerja, iya nggak sih Kak? Iya, betul banget. Secara garis besar, ergonomi itu punya komponen-komponen yang dapat membentuk sistem kerja. Kamu pernah dengar nggak komponennya apa aja? Aduh, apa ya? Tapi kalau aku denger-dengernya dari penjelasan kakak tadi, aku yakin nih salah satu komponen utamanya itu sumber daya manusia nggak sih? Karena emang perusahaan itu membutuhkan sumber daya manusia untuk sukses, iya nggak sih Kak? Bener banget. Jadi ada 3 komponen utama dari ergonomi itu. Yang pertama adalah manusia, kedua mesin, ketiga lingkungan. Dimana ketiganya ini akan saling berhubungan satu sama lain, yang nantinya akan menghasilkan suatu sistem kerja yang gak bisa dipisahkan. Ini dikenal dengan istilah work system. Oke, dikenal sebagai work system ya istilahnya. Oke nih Kak. Kalau menurut aku ergonomi itu berarti penting ya karena memperhatikan keselamatan dan kesehatan dari individu. Berarti ergonomi ini bisa ningkatin kualitas dan efisiensi dalam bekerja Kak? Pastinya, karena banyak manfaatnya juga kan untuk perusahaan maupun para pekerjanya. Oke. Nah, coba nih Kak, mungkin bisa diulas lebih lanjut nggak sih apa aja manfaat dari ergonomi ini? Oke deh, kita bahas satu persatu ya manfaat dari ergonomi ini. Pertama, peningkatan hasil produksi, yang berarti menguntungkan secara ekonomi. Nah, ini jelas banget menguntungkan perusahaannya. Yang kedua,
menurunnya probabilitas terjadi kecelakaan. Kalau ini untuk si karyawannya, karena kan meminimalisir kecelakaan lah untuk karyawannya. Yang ketiga itu dengan menggunakan antropometri yang udah kita siapkan. Tahu kan ya antropometri itu apa? Takutnya bahasaku teoritis banget nih. Aduh, kayaknya aku nggak sampai selevel itu kali ya. Nggak Kak. Aku sih kayaknya pernah dengar nih antropometri itu apa. Antropometri itu nggak sih Kak, ilmu yang mengukur tubuh atau fisik manusia? Ih, pinter banget sih Kariska ini nih. Jadi, antropometri itu lebih ke ilmu yang berkaitan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia, mulai dari fisik, berat badan, tinggi badan, gizi, dan lain-lain. Oh, berarti antropometri ini juga berperan besar ya dalam suatu sistem ergonomi di perusahaan. Betul banget. Baik Kak, Kakak sendiri sebagai seorang pekerja, gimana sih ergonomi yang diterapkan di tempat Kakak bekerja? Di perusahaan tempat aku kerja tuh diterapkan banget yang namanya ergonomi atau K3 ya. Bahkan kayaknya tiap tahun ada pelatihan atau sosialisasinya deh. Mulai dari menggunakan suatu alat atau mesin yang dapat membantu pekerjaan kita. Salah satunya yang gampang tuh mesin fotokopi lah ya. Kayak gitu aja ada ergonominya. Padahal sekilas itu cuma mesin untuk kita perbanyak informasi di atas kertas kan. Tapi ada ergonominya. Mungkin juga yang paling umum yang seharusnya setiap perusahaan terapin itu ergonomi untuk persiapan bencana alam. Seperti kebakaran, gempa bumi, atau mungkin kerusuhan. Itu juga ada ergonominya loh. Kalau teman-teman ada yang tahu kayak cara antisipasi kalau terjadi gempa bumi kita harus ngumpet di bawah meja, atau kalau sedang terjadi kebakaran kita harus turun lewat tangga, nggak boleh lewat lift. Itu kan bagian dari ergonomi juga tuh. Oke Kak, berarti keren banget nih perusahaan Kakak ngadain pelatihan mengenai ergonomi dan keselamatan kerja para karyawannya ya Kak. Nah, kita tuh tadi udah ngebahas seputar ergonomi, tapi kayaknya ada yang sedikit kelewat nih aku bahas-bahas di awal. Kayaknya ini erat banget kaitannya antara ergonomi itu sendiri. Nah, pada intinya ergonomi itu kan difokuskan untuk mencegah terjadinya bahaya di tempat kerja. Jadi, bicara soal bahaya nih, apa aja sih Kak bentuk-bentuk bahaya yang bisa terjadi di tempat kerja atau sebuah perusahaan? Banyak banget. Bahaya itu bisa digambarkan dalam berbagai situasi dan kondisi. Bisa secara alami atau tidak alami ya, yang dapat menyebabkan kerugian terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja. Bahaya tempat kerja itu merupakan aktivitas yang berpotensi buruk atau negatif terhadap kesehatan manusia, properti, atau lingkungan tempat kerja. Nah, ada beberapa bentuk dari bahaya tuh. Pertama, bahaya fisik. Ini berpotensi mengancam kesehatan dan keselamatan karyawannya. Contohnya bisa terjadi cedera, bahkan sampai ke kematian. Kedua, bahaya ergonomis. Itu lebih ke akibat dari faktor fisiknya itu, seperti perubahan postur tubuh, atau penanganan secara manual. Yang ketiga itu bahaya psikososial. Contohnya mungkin stres ya. Itu banyak banget yang udah ngalamin. Sampai ada yang sampai terjadi kekerasan, bisa juga terjadi pelecehan seksual. Kalau untuk risiko psikososialnya bisa terjadi karena beberapa faktor. Faktor pertama itu berkaitan dengan lingkungan di tempat kerja. Yang kedua, lingkungan di luar kerja. Dan yang ketiga itu berkaitan dengan individu itu sendiri. Oke nih, berarti banyak banget bahayanya ya Kak yang bisa mengancam keselamatan karyawan di perusahaan. Terus bentuk dari bahayanya itu tuh nggak cuma satu, tapi macam-macam kayak yang tadi udah dijelasin sama Kak Dita. Oke Kak, aku mau nanya lagi nih, last but not least, bener-bener penasaran. Kira-kira Kakak ada ide apa gitu gak sih yang bisa dilakukan sebuah perusahaan buat ngebangun ergonomi atau bahkan merealisasikan ergonomi tersebut? Karena menurut aku pribadi nih ya Kak, masih banyak perusahaan yang nggak begitu menerapkan prinsip ergonomik ataupun keselamatan ketiganya itu. Kalau menurut aku sih ya, dari sisi perusahaannya harus bisa mulai lebih care ke karyawannya. Karena ergonomi atau K3 itu suatu bentuk care perusahaan loh. Perusahaan yang menerapkan K3 berarti dia nggak pingin karyawannya kenapa-napa, tetap bisa kerja,
kerja dengan aman, nyaman, dan pastinya dengan kinerja yang maksimal. Sedangkan kalau dari sisi karyawan, mungkin harus patuh dengan peraturan yang sudah disiapkan oleh perusahaan. Karena sebenarnya banyak perusahaan yang sudah menerapkan ergonomik atau K3. Tapi karyawannya itu sendiri yang gak mau menerapkan. Jadi susah juga gitu loh. Wah, berarti ini kayak semacam simbiosis mutualisme yang dulu aku pelajar nih pas SMA. Apa sih itu namanya? Antara ikan hiu dan ikan remora. Ya gak sih, Kak? Anak IPA ya pasti. Oh, nggak mungkin. Saya terlalu pintar untuk menjadi anak IPA. Nggak, saya anak IPS. Tapi emang ini harus mutualisme juga nih, sama-sama menguntungkan antara karyawan dan juga perusahaannya. Benar nggak, Kak? Iya betul banget, simbiosis mutualisme antara si perusahaan dengan si karyawannya. Oke. Nah, nggak kerasa nih Kak, kita tadi udah ngebahas banyak banget seputar apa itu ergonomi, bagaimana penerapannya, apa aja manfaatnya, sampai ngebahas bahaya-bahaya yang bisa terjadi di tempat kerja serta resiko psikososial yang kayak stres dan lain sebagainya tadi. Nah, makasih banyak Kak udah berbagi ilmunya buat kita semua di sini. Sama-sama. Terima kasih juga karena sudah invite aku di podcast teman-teman ini. Semoga bisa menambah ilmu dari cerita dan pengalamanku di tempat kerja. Oke, keren banget Kak Dita. Makasih banyak ya Kak. Benar kata Kak Dita, semoga ilmu itu bisa bermanfaat buat kita semua di dunia kerja nanti, bagaimana realisasinya mengenai ergonomi dan K3 ini. Oke, makasih juga buat teman-teman inspiratif yang udah mendengarkan podcast kita, setia mendengarkan podcast kita sampai sejauh ini. Sampai jumpa kembali di podcast berikutnya yang pastinya bakal membahas mengenai topik-topik yang seru banget dan relate banget di kehidupan kita. Dadah! Bye-bye!